Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Dasar kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD. Kami persilakan. 2 ada 5 merah warnanya. Terima kasih Mbak Dina atas waktunya. Pergi ke Mekah di waktu malam. Supaya acara kita memulakan, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Heri Mulyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang hadir dan memberikan sambutan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan tim fasilitator yang akan membantu mendampingi Bapak Ibu peserta dalam mempersiapkan kurikulum Merdeka ke depan. Rasa bahagia saya juga tak terhingga karena kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah, kawan-kawan pengawas yang tentunya telah meringankan langkah kakinya menghadiri undangan kami di Hotel Novotel Solo pada kesempatan ini. 7 provinsi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi Muhyiddin dalam laporannya terdiri dari provinsi DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, satu lagi mana ya? Kalimantan Timur, luar biasa Kalimantan Timur, yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara. Terima kasih Bapak dan Ibu, tentunya ini adalah kesempatan yang patut kita syukuri. Beruntung Bapak dan Ibu kita dipertemukan di bulan yang penuh kemuliaan ini dalam satu ruangan. Dipertemukan oleh siapa? Oleh program Merdeka Belajar. Mungkin tanpa ada program Merdeka Belajar melalui kebijakan kurikulum Merdeka, belum tentu kita dipertemukan seperti ini. Dengan kehadiran kurikulum Merdeka, kita dipertemukan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mari kita sikapi pertemuan kita hari ini, semoga menjadi berkah buat kita semua. Amin. Dan tentunya ini sebagai upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Bahkan pada kesempatan itu pun dibuka kesempatan kepada seluruh satuan pendidikan tanpa terkecuali untuk mendaftarkan dirinya mengikuti secara mandiri implementasi kurikulum Merdeka. Telah diluncurkan platform Merdeka Mengajar yang berisi tentang bagaimana belajar, bagaimana membangun komunitas mengajar, bagaimana Bapak Ibu dapat berkarya dalam platform tersebut. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Tapi bukan tanpa sebab Bapak dan Ibu, pemerintah pusat mengeluarkan terobosan ini. Mari kita cermati lebih dalam fenomena di masyarakat yang selalu menyampaikan ganti menteri, ganti kurikulum. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu? Enggak? Coba Bapak Ibu pikirkan. Kurikulum 2013 dilewati oleh berapa menteri? Jadi tidak setiap ganti menteri ganti kurikulum. Kurikulum 2013 pada saat itu dicetuskan di era Bapak Muhammad, dilanjutkan oleh Bapak Anies Baswedan, dilanjutkan oleh Pak Muhadjir, bahkan Mas Nadiem pun masih melanjutkan 2013. Artinya kita bisa menyampaikan ke masyarakat enggak juga ganti menteri ganti kurikulum. Kurikulum memang harus berubah.
mengikuti perkembangan zaman. Coba Bapak Ibu bayangkan, perkembangan sudah luar biasa. Bahkan kemajuan teknologi tidak bisa dibendung. Masa iya kita mau pakai kurikulum lama terus? Kira-kira seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu sebagai pejuang-pejuang peningkatan kualitas pendidikan harus cermat, mencermati betul, harus memahami ada apa dengan kurikulum merdeka. Mengapa kami diundang di sini untuk diberikan pembekalan advokasi tentang kurikulum merdeka? Bapak dan Ibu sekalian, pandemi, saya mohon maaf ya karena agak kurang fit, tapi jangan khawatir, saya sudah swab kemarin sore dan hasilnya negatif. Cuma memang mohon maaf kondisi fisik saya hari ini dan kemarin agak kurang fit. Tapi saya merasa perlu hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian karena ini adalah waktu yang sangat berharga buat saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Maka dalam kondisi apapun saya harus bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kesempatan yang tidak bisa kita ulangi tanpa dipersatukan oleh kebijakan yang harus kita sikapi. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19 yang dimulai 2020-2021 sudah hampir 5 semester anak-anak kita harus belajar dari rumah. Fakta berdasarkan hasil evaluasi tidak bisa kita hindari. Telah terjadi learning loss terhadap kebijakan Merdeka Belajar. Mengapa kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya adalah kebijakan belajar dari rumah, harus kita lakukan di masa pandemi? Mari kita kembali melihat Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Hak Layanan Pendidikan. Anak-anak kita tetap harus mendapatkan perlindungan. Sebagai anak, mereka harus dapat mendapatkan perlindungan untuk sehat dan selamat di masa pandemi. Begitu juga para Bapak Ibu guru dan orang tua, semua harus mendapatkan hak perlindungan agar tetap sehat dan selamat. Namun demikian, Undang-Undang 45 juga mengamanatkan mereka tetap harus mendapatkan layanan pendidikan. Mendapatkan layanan pendidikan ini adalah hak seluruh warga bangsa, terutama hak anak-anak kita di satuan pendidikan. Kebijakan belajar dari rumah merupakan satu solusi yang tidak bisa kita hindari. Metodenya bisa belajar daring, bisa belajar luring melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh. Tapi faktanya Bapak dan Ibu, tidak semua satuan pendidikan memberikan layanan belajar dari rumah bisa secara maksimal, terutama jenjang sekolah dasar. Bapak dan Ibu mungkin gak usah mencatat ya, boleh handphonenya diistirahatkan supaya kita satu frekuensi, satu semangat dalam mempersiapkan kualitas pendidikan. Karena saya tahu Bapak dan Ibu ini adalah pejuang-pejuang sejati bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang sudah 76 tahun Indonesia merdeka belum mengalami peningkatan kualitas pendidikan yang secara signifikan membaik dari waktu ke waktu. Bahkan cenderung menurun kualitas pendidikan. Kalau kita lihat fasilitas pendidikan dapat diakses di era digital, tapi kenapa kualitas pendidikan menurun? Ada yang salah. Di mana salahnya? Tentunya ini menjadi pertanyaan terdalam buat kita semua, insan pendidikan. Apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita lakukan? Kita diberikan amanah Bapak dan Ibu sebagai insan-insan pendidikan harus bertanggung jawab memberikan layanan yang dibutuhkan untuk anak-anak kita. Evaluasi terhadap pembelajaran di masa pandemi Bapak dan Ibu, Kementerian sudah melahirkan kurikulum khusus di masa pandemi, di mana kurikulum khusus ini boleh menjadi pilihan melayani anak-anak kita belajar dari rumah. Kurikulum yang isinya hanya KD yang esensial saja. Tapi faktanya hasil evaluasi membuktikan evaluasi yang dilakukan oleh dulu Balitbang namanya, sekarang Beskap ya Mbak Lani ya, Badan Asesmen Standarisasi Kurikulum Pendidikan, maupun evaluasi yang dilakukan oleh lembaga asing bahkan,
lembaga-lembaga independen yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi kemunduran bahkan sampai 6 bulan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita yang menggunakan kurikulum 13. Tapi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum khusus masa pandemi jauh lebih membaik dibandingkan yang menggunakan kurikulum 13. Loh, kan KD-KD-nya hanya yang esensial saja, Bu. Kok bisa lebih baik? Ya karena memang capaian pembelajarannya pun bisa dipenuhi dengan KD-KD yang esensial tersebut yang tertuang dalam kurikulum khusus. Ada satu lagi kurikulum yang digunakan di masa pandemi. Kurikulum namanya kurikulum plus ya, K13 yang diperkaya melalui kurikulum mandiri di sekolah-sekolah tertentu. Biasanya ini yang pakai adalah SPK. Tahu Bapak Ibu SPK? SPK adalah Satuan Pendidikan Kerjasama yang jauh lebih dulu menerapkan kualitas pembelajaran dengan paradigma baru. Maka jangan heran Bapak dan Ibu, kenapa orang-orang tua yang ekonominya bagus lebih memilih anaknya sekolah di SPK. Karena memang mereka sudah menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru lebih dulu ketimbang kita di sekolah reguler. Tentunya kondisi ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi Kementerian Pendidikan untuk menyempurnakan kurikulum yang ada. Dan kemarin sudah di-launching oleh Mas Menteri, namanya menjadi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, kalau pada ruangan ini ada yang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak angkatan 1 yang dimulai dari semester tahun ajaran 2021 sudah lebih dulu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Waktu itu namanya masih kurikulum prototype karena masih belum ketemu namanya. Kurikulum prototype yang esensinya adalah belajar dengan paradigma baru. Kita memang harus berubah Bapak dan Ibu, berubah cara bekerja kita, cara mengajar kawan-kawan guru di sekolah harus berubah. Tidak bisa lagi kita menggunakan pola lama, harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi sudah pada revolusi industri 4.0. Bahkan sudah ada negara-negara yang menggunakan era industri 5.0. Kita 4.0 pun masih kedodoran. Apalagi untuk jenjang sekolah dasar. Ini harus kita akui. Mungkin di wilayah Jawa tidak terasa, tapi kami di tingkat pusat harus merangkul seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Begitu timpang kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, sekarang di era digital ini mendorong kita untuk belajar, saling mengapresiasi, saling memberikan manfaat, saling berbagi melalui platform untuk mengajar. Saya tidak tahu apakah yang di ruangan sini, terutama kepala sekolah, di sekolahnya sudah mempraktekkan platform itu atau belum. Bapak dan Ibu, kemajuan era teknologi tentunya ini ditangkap oleh Kementerian Pendidikan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan. Kebijakan di mana kita harus mengedepankan kemajuan teknologi sebagai sarana transformasi, mengakses data dan informasi, memperkaya wawasan kita, memudahkan kita dalam memfasilitasi putra-putri didik kita belajar. Jangan sampai Bapak dan Ibu, sekarang faktanya bukan Bapak dan Ibu, saya saja. Saya ketika bermasalah dengan teknologi, kebingungan cari data, saya sering tanya ke anak saya. Padahal anak saya ibaratnya dia belajar dari mana? Saya orang tuanya tidak mengajari cara dia menggunakan teknologi. Tapi begitu cepat anak-anak sekarang belajar di era teknologi. Jangan-jangan putra-putri didik Bapak Ibu di sekolah pun demikian. Jauh lebih cepat daripada Bapak Ibu gurunya di sekolah. Bisa jadi. Betul nggak? Iya. Jangan sampai
sampai itu terjadi. Percuma kita jadi pendidik kalau kita ketinggalan. Kalau dulu apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya Pak. Itu kan terjadi sekarang Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus adaptif dengan perubahan apapun, terlebih perubahan pembelajaran yang harus kita sikapi. Kurikulum Merdeka menjawab semua kebutuhan itu Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada narasumber nanti yang akan berbagi tentang kurikulum Merdeka, seperti apa manfaatnya buat sekolah saya kalau saya melaksanakan kurikulum Merdeka. Apa untungnya buat saya? Pertanyaan itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Kami pun dengan senang hati akan membagikan buku yang isinya tentang pertanyaan seputar kurikulum Merdeka. Kenapa harus saya terapkan? Memang kurikulum Merdeka adalah pilihan untuk Bapak Ibu terapkan. Di sekolah Bapak dan Ibu. Saat ini saya terima kasih banyak dan apresiasi karena sampai dengan 2 hari kemarin sudah 40.000 lebih yang daftar dengan penuh kesadaran untuk mengikuti, mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya secara mandiri. Kenapa saya katakan secara mandiri? Artinya dengan penuh kesadaran sekolah ingin mengimplementasikan. Kenapa juga Kemdikbud bikin ruang pendaftaran melalui platform kurikulum dan Kemdikbud? Kami perlu mendata seberapa banyak sih sekolah di Republik ini yang ikut mengimplementasikan kurikulum Merdeka, supaya kami mudah memantau perbedaannya. Mana yang ikut kurikulum Merdeka, mana yang tidak. Memudahkan kami memantau, mengevaluasi. Kalau memang dirasa ternyata nggak memberikan manfaat, ya tentunya Kemdikbud akan meninjau ulang. Tapi kepada 2.500 lebih ya, 7.500 ya Mbak. Yang pertama ya, implementator kurikulum Merdeka di sekolah penggerak terjadi perubahan yang lebih baik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bapak dan Ibu, Merdeka Belajar esensinya adalah mengantarkan anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar Pancasila. Apalagi itu pelajar Pancasila. Artinya pelajar yang memang memiliki karakter yang baik, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, nggak cukup cuma sekedar pinter secara akademik, nggak cukup kalau pribadinya nggak baik, kalau attitude-nya nggak baik. Bahkan Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada pelajar Indonesia sekolah di luar negeri, di Prancis waktu itu, sebagai peserta didik yang punya prestasi sejak SD, SMP, SMA secara akademik cemerlang. Ini intermezzo sedikit. Dia sekolah dapat beasiswa unggulan, sekolah S1 di luar negeri. Bangga dong orang tuanya, dirinya sendiri pun bangga. Bahkan kita pemerintah Indonesia juga bangga. Anak-anak kita banyak yang diterima sekolah beasiswa di luar negeri. Ternyata memang otaknya encer anak ini, dan dia memang nilainya pun bagus ketika sekolah di luar negeri. Tapi attitude-nya nggak baik. Attitude yang mana? Ada hal-hal kecil yang dia tidak baik. Bahkan ada kebijakan-kebijakan di pemerintah sana. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang memahami. Di luar itu kan semua fasilitas publik relatif sudah serba terkoneksi ya, satu sama lain. Kalau di Jakarta atau di daerah kita naik bus, kadang-kadang kita masih harus bayar dengan uang misalnya. Di sana enggak, cukup dengan ngetek kartu.
Tapi anak ini cerdik. Saya tidak bilang cerdas ya, cerdik. Setiap dia naik fasilitas publik, sekali dia nggak ngetep, nggak ada masalah. 2 kali nggak ada masalah. Selanjutnya dia nggak pernah ngetep kartu yang dia punya. Karena kalau ngetep kartu kan kartunya harus harus di top up ya, harus bayar. Dia nggak pernah ngetep lagi. Dia bilang aman-aman aja. Ternyata negara maju juga masih bisa gue tipu katanya. Alhasil dia lulus cum laude. Bahkan beberapa dosennya bilang, kamu kerja di mana aja gak? Gampang, karena prestasi kamu bagus cum laude. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi Bapak dan Ibu, ketika dia merasa cum laude, dia merasa percaya diri melamar pekerjaan dimanapun. Semua perusahaan apresiasi dengan cum laude-nya, tapi tidak ada satu perusahaan pun yang menerima dia. Karena dia punya catatan. Karena negara maju, catatan itu sudah terekam dengan baik. Enggak satu pun pada akhirnya dia diterima di perusahaan ternama sekalipun. Walaupun perusahaan membutuhkan tenaga dia, tapi karena attitude-nya tidak baik, dia tidak bisa bersaing. Nah, artinya Bapak dan Ibu, ini adalah kesalahan fatal. Cerdas saja, maaf bukan cerdas ya, pintar saja secara akademik ternyata tidak cukup. Dan semakin ke depan, ini semakin diperlukan oleh banyak instansi, oleh banyak lembaga untuk menerima pegawai yang beretitude baik. Kita, dunia pendidikan tentunya harus menyikapi ini. Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang kepada kita semua. Penekanannya belajar yang berpusat pada peserta didik. Bapak dan Ibu akan hadir di kelas, Bapak Ibu guru tentunya akan hadir di kelas sebagai fasilitator kepada putra-putri didik kita. Kurikulum Merdeka juga mendorong kepada para guru untuk melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita bisa tahu kebutuhan apa yang diperlukan oleh putra-putri didik kita. Nah, ini Bapak Ibu paradigma baru yang saya sampaikan. Paradigma bagaimana kita mengajar. Paradigma bagaimana kita bekerja di satuan pendidikan. Paradigma bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila. Paket komplit Bapak dan Ibu kurikulum Merdeka. Bagaimana melaksanakan mempersiapkan anak-anak kita melalui capaian-capaian menjadi pelajar Pancasila. Tentunya perlu anak-anak kita dilatih berinteraksi, bersosial, memiliki problem solving, memiliki kepekaan, tanggung jawab, integritas. Dengan cara apa? Pendekatannya melalui pembelajaran berbasis project based learning. Ini memudahkan, memungkinkan, meringankan Bapak dan Ibu semua sebagai guru, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang optimal untuk putra-putri didik kita. Inilah tantangan yang harus kita lakukan. Kita semua harus berubah. Berani berubah itu keren, kata Mas Menteri. Saya yakin kita semua juga setuju dengan berani berubah itu keren. Kenapa? Kalau kita tidak berani berubah, kita akan terkungkung dalam ketidakpastian menghadapi perubahan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah mengapa kita hadir di Novotel ini untuk sama-sama mempersiapkan perubahan tersebut bisa kita adaptasi di sekolah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka yang secara mandiri harus diimplementasikan, artinya sekolah betul-betul harus siap. Terus bagaimana Bu, nanti kalau saya mau beli buku? Kan dari kurikulum Merdeka ini ada kebutuhan buku kurikulum Merdeka. Betul kan Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kan punya bos. Bos, Bapak dan Ibu, yang kami cermati, bos ini mungkin gak di sekolah Bapak dan Ibu sini. Tapi kalau kami cermati,
banyak untuk ngecat pagar, ganti plafon, karena boleh itu, boleh kan? Boleh. Kebanyakan itu. Kalau enggak buat beli buku di perpustakaan, banyak sekolah-sekolah yang beli buku. Apalagi kemarin waktu mau ada asesmen nasional, saya sempat berkunjung ke beberapa daerah, ke beberapa sekolah. Panik buying, itu uang bos buat beli buku AN. Saya penasaran, ngapain uang bos buat beli buku AN, Bu? Karena waktu itu banyak ibu-ibu kepala sekolah. Ya, ini untuk mempersiapkan anak-anak kita siap menghadapi AN. Hello, AN bukan UN. AN ini untuk mengukur fakta yang ada. Nggak usah disiapin, natural aja. Semakin disiapin sama dengan mengkamuflase. Nanti kalau hasilnya bagus, nggak akan ada pembinaan. Tapi sekolah udah terlanjur panik beli buku AN, dan begitu saya iseng, saya buka, bukunya masih ada di plastik. Padahal AN-nya udah tinggal 2 hari lagi. Ini masih ada di plastik. Saya datangin itu sekolah. Saya bilang, Bu, marah halal nggak? Saya bilang, kalau halal boleh nggak saya marah sekarang? Ini kenapa beli buku banyak banget dari uang bos? Terus buat apa? Kan nanti bisa dipakai tahun depan. Yakin banget sih Ibu? Tapi yang lebih aneh, begitu saya buka halamannya, nggak ada bedanya dengan buku-buku sebelumnya. Terus ini untuk apa buku ini? Bukan, artinya boleh buku bos buat beli buku kurikulum ke depan, boleh. Apalagi Bapak dan Ibu, Mas Menteri baru minggu kemarin ya, Jumat, sudah menyampaikan hasil AN yang dikemas dalam platform raport pendidikan. Itu menjadi profil pendidikan, baik di satuan pendidikan, untuk satuan pendidikan maupun profil pendidikan di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Satuan pendidikan, Bapak dan Ibu silakan buka raport pendidikannya. Bapak Ibu akan lihat sendiri seperti apa kualitas pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu. Mulai dari kemampuan anak-anak kita terhadap literasi bahasanya, literasi numerasinya, karakter anak-anak kita bagaimana, kemudian kondusivitas lingkungan belajarnya seperti apa, terpotret dari hasil AN itu. Begitu juga Pak Kadis, untuk level kabupaten kota berisi akumulasi dari semua satuan pendidikan. Seperti apa kualitas pendidikan? Bapak Ibu yang udah lihat raportnya tahu kelemahan Bapak Ibu di mana. Selanjutnya apa? Uang bos yang sudah Bapak Ibu terima, rencanakan. Kalau kemarin RKAS-nya sudah dibuat, revisi RKAS-nya sesuai dengan hal-hal yang kita dapat. Kalau kelemahan kita soal literasi numerasinya, berarti ada yang harus kita perkuat kemampuan anak-anak kita terhadap kompetensi literasi numerasinya. Bagaimana caranya? Alhamdulillah di sini ada Pak Kepala Pengawas yang tentunya akan mendampingi sekolah dalam mempersiapkan RKAS di satuan pendidikan. Itu namanya hasil AN yang sebagai rapor pendidikan dapat digunakan sebagai data perencanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Di tingkat kabupaten kota, mohon izin di sini kebetulan ada Pak Kadis Kota Surakarta. Data rapor pendidikan dapat digunakan sebagai perencanaan berbasis data, baik untuk perencanaan karena anggaran daerah atau perencanaan terhadap anggaran transfer dari pemerintah pusat. Seperti apa anggaran transfer? DAK misalnya. Nah ini saya perlu sampaikan nih, mumpung ada Pak Pengawas, mumpung ada Kepala Sekolah, ada perwakilan Bapak. Begini Bapak dan Ibu, Pak Kadis, mohon maaf kalau Pak Kadis jadi pesakitan pagi ini. Artinya gini, tahun ini Kemdikbud DAK untuk sekolah dasar hanya mampu mengakses sebanyak kurang lebih 6 triliun.
Padahal pemerintah pusat menyediakan DAK fisik untuk memperbaiki sekolah, untuk beli TIK cukup banyak. Tapi uangnya hanya bisa diakses sebanyak 6 triliun. Bukan tanpa sebab Bapak dan Ibu. Perencanaan DAK, dana transfer, yang dimanage oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melalui aplikasi perencanaan Krisna harus kami lakukan evaluasi. Kami sebagai evaluator, Pak Kadis harus duduk bersama dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan kami Kemdikbud. Untuk sekolah dasar, kami Direktorat Sekolah Dasar ya Pak Andi, yang harus mengevaluasi perencanaan tersebut. Tapi apa? Misalnya, Dinas Pendidikan sudah mengusulkan SD ada 20 SD untuk dapat perencanaan perbaikan sekolah ya Pak Kadis misalnya. Tapi ternyata usulan Pak Kadis ini harus kami cek satu persatu. Oh, yang diusulkannya SD 1 Bayan misalnya. Begitu kita cek SD 1 Bayan, sekolahnya masih bagus. Padahal Dinas Pendidikan mengusulkan SD 1 Bayan, ketika Pak Kadis datang ke sekolah, sekolahnya jelek, udah banyak rusak, bahkan udah mau runtuh gitu. Apa namanya uungan ya Pak Nuri? Apa sih yang orang Bali, orang Kaltim pasti nggak ngerti. Ngerti ya? Apa sih? Pokoknya gitu deh di alam itu. Itu membahayakan. Kelihatannya masih bagus, tapi itu membahayakan. Maka Pak Kadis mengusulkan itu. Tapi kenapa kami harus menolak di pusat, tidak menyetujui permintaan Pak Kadis? Bukan tanpa sebab. Mohon maaf Pak Kadis. Kadis manapun kami harus minta maaf. Kami harus menolak. Kenapa? Karena kami punya aturan bahwa sumber data melakukan evaluasi adalah Dapodik. Dapodiknya masih bagus. Sekolahnya akreditasi A Pak Kadis. Nggak ada di dalam Dapodik yang menjelaskan ada bagian-bagian kelas yang rusak. Karena Dapodik, ini mohon maaf, saya sedang menyiapkan dokumentasi testimoni dari beberapa dinas pendidikan. Karena Dapodiknya dulu buat ngejar akreditasi. Ya, benar. Benar. Ke depan jangan ngaku sekarang semuanya. Ke depan jangan ya. Kepala sekolah, pengawas, kalau Pak pengawas, pelajari betul. Sengaja saya sampaikan ini karena saya nggak mau. Pemerintah udah nyiapin cukup anggaran tapi nggak kepake karena memang Dapodiknya membleng. Ke depan jangan lagi ya Bapak dan Ibu. Artinya tolong perbaiki Dapodiknya, update. Karena Dapodiknya yang diperbaiki cuma jumlah murid. Ada yang udah lulus masih ada di dalam Dapodik. Udah lulus, namanya masih ada dalam Dapodik. Terus data sarprasnya nggak diperbaiki. Nah, ini merugikan satuan pendidikan itu sendiri ke depan. Jadi saya harap mudah-mudahan ini jadi catatan untuk bersinergi lah sekolah. Kepala sekolah juga jangan asal terima aja dari operator. Saya memahami karena SD ini kan tidak punya TU. Iya. Kenapa saya tidak ini Karena gini, dalam standar nasional pendidikan memang standar sekolah dasar itu nggak ada TU. Tapi nggak salah juga kalau misalnya ada sekolah yang punya TU, ya silahkan aja. Itu jauh lebih baik. Tapi standar nggak ada TU nggak apa-apa, asal bisa diselesaikan pekerjaan administrasi. Kami tahu tidak mudah, tapi itulah tantangan yang mengelola sekolah dasar. Maka pekerjaan-pekerjaan administrasi yang biasa dilakukan oleh TU sekolah itu, pemerintah selalu berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan satuan pendidikan tidak direpotkan oleh urusan administratif, bikin laporan, bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Platform belanja sudah dibantu SIP lah. Sistem pengadaan sekolah ini memangkas sekian persen aktivitas administrasi di satuan pendidikan. Laporannya pun sudah secara otomatis terupdate secara digital. Jadi Bapak dan Ibu sudah ada ya peraturannya. Dana BOS silahkan gunakan pembelanjaannya melalui SIPLA. Walaupun memang nggak semua juga harus lewat SIPLA.
kalau mau bayar transport karena harus ada meeting KKS ya, gitu ya. Masa iya lewat Siplah? Enggak kan? Beli snack rapat kan nggak harus juga lewat Siplah. Tapi itu tetap harus diupload pertanggungjawabannya. Artinya sudah sekian persen diringankan pekerjaan di sekolah. Perencanaan berbasis data, Bapak dan Ibu juga sudah diringankan melalui RKAS sudah diringankan. Bahkan Kementerian Pendidikan sudah bekerja sama menandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri. Satu, perencanaan menggunakan RKAS. Bahkan di level pusat, di level daerah sudah ada komunikasi teknis melalui Rakortek mensinergikan perencanaan di tingkat satuan pendidikan melalui RKAS. Jadi begitu dah Bapak dan Ibu, sekali lagi jangan khawatir, kebutuhan buku dampak dari implementasi kurikulum Merdeka bisa Bapak Ibu beli melalui anggaran BOS. Anggaran BOS untuk digunakan esensinya dalam rangka peningkatan mutu di satuan pendidikan. Kalau untuk fisik-fisik, perbaiki dapodiknya. Biar Pak Kadisnya tahu, pengawasnya bisa membangun komunikasi dengan level membuat perencanaan di kabupaten kota. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Saya harap sekali lagi pertemuan ini mari kita ikuti dengan penuh seksama, penuh tanggung jawab bahwa kita sama-sama ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Saya minta maaf saya udah ngapa-ngapa nih. Padahal saya masih pengen bicara banyak, tapi udah ngapa-ngapa. Baiklah, rasanya nanti juga para narasumber akan menyampaikan tentang apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana memulainya, bagaimana mempersiapkannya. Jangan khawatir, biasanya kalau masuknya itu susah, tapi kalau udah di dalam udah enak, udah lancar. Jangan negatif thinking. Ya, loh, misalnya kayak kita lagi jalan mobil ya. Kalau mobil mau nyalip itu kan susah ya. Tapi kalau kepalanya udah masuk, udah langsung enak kan? Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, rasanya cukup ya beberapa hal dasar tentang persiapan kita mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka. Dan pada kesempatan ini juga para narasumber, kawan-kawan panitia, dan khususnya di sini juga sudah hadir. Terima kasih banyak kawan-kawan fasilitator yang akan dengan setia mendampingi Bapak dan Ibu. Fasilitator ini sudah lebih dulu mengimplementasikan kurikulum di sekolahnya. Kita akan dengar banyak dari beliau. Akan silahkan Bapak dan Ibu berinteraksi tidak hanya di ruangan ini, di Hotel Novotel. Setelah ini kita akan buat grup. Bapak dan Ibu kalau kesulitan setelah besok pulang ke sekolah, Bapak dan Ibu silahkan berkunjung ke website yang ada di kementerian. Websitenya kurikulum, websitenya Direktorat Sekolah Dasar. Kami juga selalu berupaya mendampingi Bapak dan Ibu, terlebih di era digital ini dengan platform-platform yang kami siapkan melalui webinar, melalui platform-platform yang lain. Tentunya ini sebagai upaya kami ingin hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian di berbagai kesempatan. Kami juga memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk selalu berinteraksi kepada kami. Bapak Ibu punya praktek baik, sampaikan kepada kami dan dengan senang hati kami membantu Bapak dan Ibu untuk memberikan pengalaman baiknya kepada seluruh satuan pendidikan di Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini menghadirkan kemudahan dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Saya berharap kita semua tetap sehat dan selamat. Amin. Karena Bapak dan Ibu sedang mengawal kualitas pendidikan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.